Perbuatanmu dalam hidup kami semua ajaib. Ajaib segala yang telah kau perbuat bagi kami Tuhan. Dan hati kami pun menyadari betapa Engkau sudah menolong kami. Kami boleh tiba di tempat ini, ingat waktu ini, saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, karena keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku, terpuji, termulialah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pujian penyembahan yang sudah dinaikkan. Biarlah itu berbau harum di hadapan Tuhan. Semakin Engkau rapi, hamba-Mu yang melayani pujian, bahkan hamba-Mu yang memainkan musik juga berkati rapi. Bapak, saat ini kami berdoa buat khusus sound system multimedia kami. Semuanya baik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan karena semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapakku yang baik dalam surga, saat ini kami akan dengarkan firman-Mu. Berfirman Engkau Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu, berbicara Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan isi hati-Mu saat ini. Terima kasih Roh Kudus, ampuni kuduskan kami karena kami lain di depan Tuhan. Dan pada saat ini kami bersih hati, kami mengusirkan seluruh jahat. Satu hal yang luar biasa bagi kami, kita boleh berkumpul di tempat ini karena sudah cukup lama kami tidak bersama-sama dengan kita berhari Natal. Kalau tahun baru mungkin beberapa tahun yang lalu. Nah, tapi berhari Natal sepertinya baru ini sudah lama. Jadi ini merupakan keajaiban Tuhan juga bagi kami. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini wonderful Christmas, keajaiban Tuhan. Haleluya. Keajaiban Tuhan, keajaiban Natal ini. Amin. Kita bersyukur lewat kesaksian tadi yang sudah kita dengarkan. Banyak keajaiban Tuhan yang sudah diterima oleh anak-anak Tuhan. Amin. Baik itu Bapak rumah pria sehat, itu bukan keajaiban Tuhan. Haleluya. Ada kasih karunia Tuhan di sana, ada mujizat Tuhan. Demikian juga Ibu Eko hari ini berulang tahun, keajaiban Tuhan juga bisa ada di tempat ini 54 tahun, bukan 64 ya Bu? 54, jangan cepat kali tua. Ya masih banyak perjalanan yang waktu yang mau dijalankan. Ya semua itu karena keajaiban Tuhan. Sehat. Adanya orang di sana yang berulang tahun hari ini tapi tidak bisa beribadah. Jadi ini suatu keajaiban Tuhan juga bagi Ibu Eko. Haleluya. Haleluya. Maaf yang tadi sudah merayakan apa namanya pernikahan anaknya, anak manisnya. Semua berjalan dengan baik. Terima kasih buat Tuhan. Keajaiban Tuhan juga berlaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita keluarga Simamora tetap doakan. Sebagaimana dikatakan di firman Tuhan, kesalehan istri menyelamatkan suami. Jadi kita istri ini menolong harus kuat. Ya kalaupun saat ini belum bisa datang beribadah, tetap doakan. Jangan mundur doanya. Tetap doakan. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab doanya. Sampai Tuhan menyatakan mujizatnya di sana. Haleluya. Sampai Tuhan menyatakan keajaiban yang luar biasa bagi keluarga kita. Karena apa? Kita suami istri harusnya bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan anak-anak juga nanti supaya tetap setia datang beribadah di tempat ini. Himpunan Taruna Kemenangan. Saya tahu kepanjangannya karena saya dulu mantan HTK di sini. Haleluya. Saya HTK di sini dulu. Jadi kalau kita tetap setia, hai pemuda-pemudi ya, karena dikatakan firman Tuhan juga, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika pemuda-pemudi setia, mulai saat ini, ingatlah sampai nanti masa tuamu Tuhan menentang engkau. Jadi jangan bermain-main ketika kau masa muda, masih muda aku, masih mau ke sana aku, mau jalan-jalan di sana, mau makan miso, bakso aku di sana. Padahal waktunya malam minggu untuk muda-mudi di sini. Ada muda-mudi di sini kan? Kalau malam minggu? Tidak. Belum ada. Oh akan ada, tidak lama lagi. Jadi itu kita sebagai himpunan Taruna Kemenangan itu, ya tetaplah kita bersemangat. Ketika masa mudamu sudah kau persembahkan kepada Tuhan, masa tuamu pun nanti akan tetap berbahagia. Haleluya. Haleluya. Ya. Baik itu keluarga Bapak Storus tadi, Bapak Eko nih ya. Karena di sana Storus teman saya melayani. Janganlah putus pengharapannya. Kami percaya tetap kuatlah Hela dan guru kami ini ya. Tetap sukacita dalam melayani Tuhan. Serinya tanggal 23 kemarin berarti waktu kami datang ke sini ya. 22 ya. Oh iya.
Ya, sehatlah kita semuanya. Apa yang dibutuhkan keluarga ini dijadikan Tuhan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan perintisan pelayanan juga ditolong Tuhan. Semua kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah di sana karena kekuatanku, karena aku, karena ini, bukan. Tapi biarlah itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapak semua juta pun tadi sudah biasa. Kenapa ada keajaiban itu? Kenaikan level bagi Bapak semua juta. Karena ada kesetiaan. Saya pribadi pun melihat. Kalaupun saya tidak di sini beribadah, tapi saya tahu kesetiaan Bapak semua juta ini sekeluarga dalam beribadah. Amin. Ya, jadi buah dari kesetiaan tadi ada. Jadi kita pun yang di sini, jemaat Tuhan, setialah itu Tuhan. Setia melayani Tuhan. Kalaupun saya dengar kalau Bapak semua juta ini hari ini itu katanya ada kerja, hari itu ya. Kalau sekarang saya tidak tahu. Tapi di hatinya ini bagaimana supaya saya ibadah itu di hatinya. Saya tahu itu. Karena sudah di hatinya Yesus itu. Amin. Amin. Tidak tidak kesangkal itu ada kenaikan level. Baik terus Bapak semua pria saya kenal itu sudah lama. Sejak masih almarhum masih itu saya kenal Bapak ini setia. Jadi biarlah anak-anaknya juga mengikuti Bapak rumah pria ini setia. Bukan sini anaknya, cucunya, puji Tuhan setialah. Lihatlah kesetiaan Bapak rumah pria dalam mengikuti Tuhan. Jadi anak cucunya pun berkasih di bumi. Amin. Ya kan? Jadi Bapak ini tidak hanya memikirkan diri sendiri. Bapak ini memikirkan bagaimana supaya anak cucuku ke depan ini diberkati Tuhan. Amin. Berbahagia. Itu. Kita sebagai orang tua, bukan berarti kalau kita beribadah hari ini kita sendiri, bukan. Tetapi jauh ke depan sana sudah kita pikirkan bagaimana anak cucu saya ini supaya benar-benar mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Haleluya. Banyaklah keajaiban-keajaiban Tuhan yang kita alami. Khususnya pada keajaiban Natal saat ini Bapak Ibu Saudara ya. Banyak kita alami pertolongan Tuhan. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah memang pembuat keajaiban. Mari kita buka Yesaya 9 ayat 5 ya. Dengan tidak berlama-lama Bapak Ibu Saudara, karena minggu kita dengar firman, semalam dengar firman, hari ini dengar firman. Saya percaya kita tidak bosan. Amin. Amin. Ya, karena kita itu makanan Tuhan kita. Yesaya 9 ayat 5. Ya, perbuatan tentang kelahiran Yesus memberikan nama pertama kepadanya itu penuh keajaiban. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Nasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Haleluya. Adalah penuh keajaiban. Karena di sini dikatakan di Yesaya itu masih nubuatan kelahiran Yesus. Belum ada Yesus pada saat itu, tapi sudah dinubuatkan kelahirannya. Bahwasanya dia adalah penasihat ajaib. Kalau di bahasa Inggrisnya tapi sudah diterjemahkan ya, sesuai dengan firman Allah yang hidup. Dikatakan di sana, karena bagi kita telah lahir seorang anak, seorang putra telah dikaruniakan kepada kita. Di atas pundaknya ada pemerintahan, dengan nama-nama inilah dia dikenal. Dia yang ajaib, penasihat agung, Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Ya, penasihat ajaib, dia yang ajaib. Memang benar Tuhan kita itu ajaib. Dan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus saat ini juga adalah orang-orang yang layak menerima keajaiban Tuhan. Amin. Haleluya. Dan memang semua yang ada pada Tuhan kita itu adalah keajaiban. Janjinya ajaib, ya. Jadi kalaupun tadi Bapak Eko menyaksikan belum dikaruniai anak, tetap imani janji itu digenapi. Amin. Kami belum dikaruniai anak, tetap kami nantikan janji itu. Amin. Bukan berarti itu membuat kami mundur, enggak. Karena anak itu kalau dikasih puji Tuhan, enggak pun dikasih haleluya. Tapi sikap hati kita kepada Tuhan. Tapi kita percaya janjinya itu pasti digenapi. Karena dia ajaib. Amin. Janjinya ajaib, bahkan penggenapan janji itu pun ajaib. Haleluya. Haleluya. Katakan firman Tuhan, janji itu akan digenapi bagi kita sempurna dan segera. Bukan hanya segera, tapi sempurna dia. Bukan hanya asal-asalan. Jadi bukan hanya yang penting ada anakmu ini, bukan. Tapi Tuhan sudah rancang itu sedemikian rupa sehingga ada yang baik, yang sempurna dan yang yang sempurna dan segera. Haleluya. Biarlah kita menyadari bahwasanya keajaiban Tuhan itu nyata bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Baik di keluarga masing-masing di mana kita berada, keluarga kita ini akan menerima setiap saat keajaiban Tuhan. Karena apa? Kita cinta pada Yesus.
Haleluya. Ada keajaiban Natal bagi kita. Bahkan dikatakan kelahirannya juga ajaib, kehidupannya juga ajaib, perbuatannya, perkataan firman-Nya juga ajaib. Haleluya. Pikirannya akan kematian Tuhan kita pun ajaib. Dia hidup lagi setelah mati, bangkit lagi, ajaib. Haleluya. Jadi bahkan semuanya kehidupannya juga ajaib. Amin. Dikatakan juga bahkan kenaikan yang surga juga ajaib. Segala sesuatu yang ada pada Yesus kita itu sungguh ajaib. Amin. Jadi jangan sampai kita tidak menyadari hal itu, Bapak Ibu Saudara. Keajaiban itu biarlah jadi baik semuanya kehidupan kita. Baik yang masih duduk di bangku sekolah, baik yang sudah berumah tangga, baik yang belum bekerja juga. Rasakan keajaiban Tuhan itu. Nikmati keajaiban Tuhan itu. Haleluya. Memang Tuhan kita adalah pelaku mujizat dan semua yang ada padanya adalah keajaiban. Keluaran 15 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Keluaran 15 ayat 11. Bahwasanya Tuhan kita itu adalah pembuat keajaiban. Dapat Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Siapakah yang seperti engkau di antara orang? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masih engkau membuat keajaiban. Tuhan kita itu membuat keajaiban. Amin. Ada seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, Tuhan kita itu dahsyat. Dia satu-satunya pembuat keajaiban bagi kita. Haleluya. Dia adalah Tuhan saudara dan Tuhan saya. Amin. Biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dikatakan Bapak Ibu Saudara, kedatangannya ke dunia ini pun 2000 tahun yang lalu adalah suatu hal keajaiban juga bagi kita. Dan dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah untuk memperkenalkan kepada manusia bahwa ada kehidupan yang penuh keajaiban bagi manusia, bagi kita umatnya yang percaya kepadanya. Haleluya. Dan selama ribuan tahun Bapak Ibu Saudara sebelum kedatangan Tuhan Yesus ya, manusia itu dibatasi oleh kemustahilan. Kenapa? Karena Yesus pada saat itu belum lahir ya kan. Jadi masih banyak orang berpikir tidak mungkin. Apa sih gagalnya tidak mungkin. Banyak dibatasi oleh kemustahilan, yaitu bisa aja tuh manusia pada saat itu mustahil untuk sembuh katanya ketika dia sakit. Mustahil untuk sembuh, tak bisa lagi nih. Dokter sudah berkata begini dan itu sudah tidak mungkin lagi. Mustahil untuk berubah, mustahil untuk kaya, mustahil untuk suami datang beribadah lagi, mustahil untuk suami ke istri berumah lagi. Ada banyak kemustahilan. Tetapi ketika Yesus sudah datang, karena tadi dikatakan kelahirannya pun ajaib, amin. Keajaiban itu ada. Bahkan dikatakan ketika Yesus datang dan banyak kemustahilan itu menjadi mungkin. Kalau selama ini agak mungkin. Tapi ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada kemungkinan. Karena firman Tuhan berkata ya dan amin. Haleluya. Tidak ada keraguan. Bagaimana menurutmu firman Tuhan itu? Ya bisa ya, bisa tidak. Tidak. Ya dan amin. Haleluya. Karena diragukan mana ya? Kalau melihat situasi ini sih agak diragukan. Tapi melihat firman Tuhan, ya dia juga ada keraguan. Katakan dalam firman Tuhan, orang yang rendah hati tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang benar-benar yakin bahwa kepastian, keyakinan itu, bahwasanya kepastian itu ada bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dan banyak lagi hal-hal yang menimpa manusia, menimpa kehidupan manusia dalam hal kemustahilan ini. Mustahil untuk berubah, mustahil untuk aku bisa lebih kaya lagi. Pekerjaan pun begini, nggak mungkin lagi lah kaya. Banyak kemungkinan yang di hati manusia sehingga menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja. Jadi biarlah kita semua yang ada di tempat ini memiliki keyakinan yang penuh kepada Tuhan bahwasanya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberi kepastian kepada yang percaya kepadanya. Haleluya. Yesus datang ke dunia ini, semua orang yang percaya memiliki kehidupan yang melampaui batas kemustahilan. Ya, kadang bagi orang dunia berkata tidak mungkin. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, sampai dikatakan di sini yang melampaui batas kemustahilan, di atas kemustahilan pun. Karena Tuhan kita ajaib. Haleluya. Selama kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya ada banyak keajaiban yang kita terima Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan kita bukan hanya satu kali membuat mujizat, bukan hanya satu kali melakukan keajaiban, tapi terus menerus, continue. Dia melakukan keajaiban bagi kita yang percaya kepadanya. Makanya dikatakan ketika ada murid-murid Yesus atau orang-orang di sekitarnya ragu,
atau mengatakan tidak mungkin. Yesus berkata dalam Markus 9:23, sahabat Yesus, katamu jika kau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagi orang yang percaya, kalau bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil, itu memang iya. Bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Di sini Yesus memperjelas bahwasanya bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Yang percaya katakan saya. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Percaya pada diri amin. Haleluya. Haleluya. Jadi dikatakan juga dalam ayat 5 ayat 9, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga serta keajaiban-keajaiban yang tak terhilang banyaknya. Luar biasa banyak keajaiban Tuhan itu kita terima Bapak Ibu Saudara. Tetapi sering kita tidak menyadarinya. Karena apa? Situasi, kondisi, keadaan, mungkin keadaan perekonomian kita membuat kita tidak menyadari bahwa keajaiban Tuhan itu sudah nyata sebenarnya bagi kita, sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Tetapi keraguan-keraguan itu yang membatasi janji itu dijadikan baik kita, dari kita. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu Saudara, nikmati keajaiban Natal. Jangan pernah ragukan janji Tuhan, jangan pernah ragukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Deklarasikan bahwasanya mulai saat ini semua yang mempercayai firman Tuhan lebih lagi akan menerima pergandaan keajaiban dalam kehidupannya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Iya, biarlah pergandaan keajaiban itu kita terima Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya percaya jikalau kita berusaha ditolong Tuhan bisa melewati hari ini. Ya ini pun keajaiban Tuhan. Kenapa saya katakan keajaiban Tuhan? Beberapa tahun yang lalu masa-masa Covid ya, kita kan mengalami semuanya ya. Mengalami, ada yang mungkin yang sudah terkena Covid, ada yang mungkin keluarga yang terkena Covid. Tapi puji Tuhan, keajaiban Tuhan kita terima. Hari ini kita ada di sini tidak meninggal waktu Covid. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara berkatakan, itu karena saya atur makanan saya pakai masker, saya pakai sanitizer, saya tidak bersalaman dengan orang lain. Bukan. Orang sana lebih lebih safety lagi. Tidak disalahnya orang, tidak keluar dari rumah, bahkan di rumah dia selama setahun, tapi tetap juga meninggal pada saat masa Covid. Jadi pada saat ini Bapak Ibu Saudara, keajaiban Tuhan itu benar-benar nyata bagi kita. Haleluya. Saya juga menyaksikan keajaiban Tuhan juga bagi keluarga kami juga ya. Sewaktu orang tua kami waktu dipanggil Tuhan. Pada masa-masa Covid itu sebenarnya sudah ada masa kritis yang gimana mama ini begini dan itu. Sementara nggak bisa datang, berkunjung ya kan? Jadi kami berdoa, Tuhan tolong Bapak, bukan kami menghalangi Engkau memanggil orang tua kami. Memang usianya sudah 80 pada saat itu kalau nggak salah. Karena orang tua kami itu meninggal 82 tahun, 80 atau jalan ke 81 itu. Tapi kami berdoa, saya perkatakan firman Tuhan, makanya kita disini pun berdoa itu perkatakan firman Tuhan. Tuhan, saya bilang, firman berkata, mintalah maka akan diberikan. Dan pada saat ini aku meminta Tuhan, kami mengasihi orang tua kami itu Bapak, bukan kami tidak merelakannya. Kami rela yang kalau Engkau panggil, tapi jangan saat-saat seperti ini. Tuhan, supaya kami bisa pulang anak-anak semuanya. Itu doa kami di perantauan sana. Haleluya. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Dan pada saat Tuhan mendengar itu memang baru selesai apa namanya itu? New normal ya, new normal. Pada saat baru new normal, saya masih datang bulan 6-nya mengatakan kursi rodanya. Pada saat itu masih ada kata, jangan lama-lama di sini, yang dari luar masih gitu. Tapi saya tak di rumah. Sebulan kemudian baru orang tua kami dipanggil Tuhan dan kami boleh datang semuanya. Dan itu keajaiban Tuhan bagi kami sekeluarga. Haleluya. Sebelumnya juga ada orang tua yang sudah meninggal, anak-anaknya tidak bisa datang. Bahkan dikatakan orang tuanya jangankan anak-anaknya datang, tidak bisa juga di musik katanya, acara nggak ada. Jadi pada saat itu kami bersyukur kepada Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih juga buat jemaat Tuhan di tempat ini yang suka berlelah-lelah membuat acara, berdoa sehingga berjalan dengan baik. Amin. Di situ juga kami rasakan keajaiban Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi biarlah kita juga di sini sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, nikmati keajaiban Natal Bapak Ibu Saudara, dan kita juga perlu dan setiap saat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Amin. Bukan mengucap syukur dalam separuh hal, tapi dalam segala hal. Dalam tekanankah engkau? Adakah pencobaanmu? Banyakkah pergumulanmu? Tidak adakah uangmu? Belum gajiankah engkau? Perekonomianmu agak mandek? Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Pada waktu kita banyak uang mengucap syukur,
yang orang yang tidak dalam Kristus pun bisa gitu. Tetapi ketika kita dalam masa-masa sulit pun kita tak berkata syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan jempol. Haleluya. Lagi banyak uang, lagi sehat, syukur Tuhan, terima kasih. Itu biasa. Tetapi bukan saya berkata kalau lagi sehat dan banyak uang enggak usah mengucap syukur, bukan. Tetap mengucap syukur, tapi pada saat seperti ini, kalau seperti keluarga yang Semamora tadi mungkin Bapak Semamora berbicara saat ini, syukur Tuhan, tetap mengucap syukur, amin. Jangan berkata macam mana lah ini, udah datang aku beribadah suami, aduh gimana, jangan bersungguh-sungguh. Tetap katakan Tuhan, aku percaya untuk segala sesuatu ada waktunya, kata pengkhotbah. Jadi aku percaya indah pada waktunya suami itu akan datang bersama-sama dengan Anda. Haleluya. Tetap berkatakan firman Tuhan, tetap setia berdoa, tetap baca firman Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur akan lebih banyak lagi keajaiban yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Dan kita juga bersyukur buat keajaiban Tuhan. Kita bisa merayakan Natal hari ini, hanya tinggal beberapa hari lagi, 6 hari lagi untuk lewat tahun ini. Kita lewati tahun ini karena keajaiban Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan saudara berkata ini karena saya sudah berobat, karena saya sudah makan obat, karena saya sudah ke dokter, bukan. Dan kita bersyukur juga buat ibu gembala saat ini istirahat, itu keajaiban Tuhan. Dan kita tak berdoa, kita tak percaya bahwa keajaiban itu tak nyata bagi ini. Kalau bisa lebih baik lagi, tahun lebih baik lagi, amin. Ya, jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kalau kedatangan Tuhan ke dunia ini, memperkenalkan dunia ini akan potensi keajaiban yang dapat kita terima apabila kita percaya kepada Tuhan melalui firman-Nya. Setiap kali Yesus datang Bapak Ibu Saudara, ada mujizat. Setiap Yesus datang, ada mujizat asalkan kita percaya. Karena ada orang yang tidak menerima mujizat karena tidak percaya. Jadi Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang percaya dan memiliki iman yang teguh. Haleluya. Percaya, katakan amin. Amin. Ketika Tuhan Yesus datang ke Jeriko, Bartimeus mendapat keajaiban Tuhan. Akhirnya dia buta, dia bisa melihat ada keajaiban di sana. Karena Bartimeus percaya kepada Yesus. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus datang ke Nain, seorang janda mendapatkan keajaiban kebangkitan anaknya laki-laki sudah meninggal, hidup kembali. Ada keajaiban di sana. Haleluya. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, maka Lazarus menerima keajaiban mujizat kebangkitan. Dan banyak lagi keajaiban Tuhan yang sudah dituliskan di firman Tuhan. Dan itu perlu kita sadari, kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Amin. Di rumah kita juga, di keluarga kita juga alami dan terimalah mujizat Tuhan. Amin. Satu lagi untuk kita bisa menerima mujizat Tuhan itu lepaskan pengampunan. Jangan sampai nanti berlalu tahun ini masih ada unek-unek di hati, masih ada sakit hati. Jangan. Kita tidak akan bisa menerima keajaiban Tuhan kalau kita masih menyimpan sakit hati, tidak mengampuni. Karena dikatakan di dalam Matius 6 ayat 14 itu tidak salah. Kalau kau tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak mengampuni. Ya kan? Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang percaya yang akan menerima mujizat Tuhan, jangan sampai lewati tahun ini tanpa mengampuni. Kalau bisa malam ini pun, kalau memang ada rasa sakit hati di hatimu, tidak mengampuni saat ini, mari mengampuni segera. Karena kita tidak tahu, tapi nanti malam Tuhan datang. Tapi nanti sudah kita pulang ibadah, kita tidak tahu, tetapi kita percaya kita menerima keajaiban Natal, amin. Amin. Kita lewati tahun ini dengan baik, haleluya. Haleluya. Lewati tahun 2024 dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan keadaan hal-hal yang lebih baik lagi ke depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya kepada-Nya. Haleluya. Kedatangan Tuhan Yesus masih terus terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus masih terus terjadi sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan juga Bapak Ibu Saudara di Natal ini Tuhan Yesus bukan hanya mau datang ke dunia ini, melainkan Tuhan Yesus juga mau masuk ke dalam hati kita. Kalau firman Tuhan sudah disampaikan yang hari Minggu, Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Amin. Jangan lupakan Yesus satu-satunya pengharapan kita. Dan tadi malam juga Yesus itulah Raja damai, ada damai, miliki damai sejahtera. Jangan sampai damai itu tidak ada di hatimu. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, lahir di kandang domba, saat ini juga biarlah Yesus itu lahir di hati kita. Kita buka hati kita seperti dikatakan dalam Wahyu 3:20. Mari Bapak Ibu buka Alkitab Saudara supaya kita selesai tidak lama lagi nih. Wahyu 3:20. Saya baca ya, 1-2 ya. Kita semuanya bacanya 1-2 ya. Lihat, belum dapat. Wahyu 3:20.
Ya, supaya Yesus itu benar-benar lahir di hati kita. Kita buka hati kita. Jangan tutup pintu hatimu kepada Yesus. Haleluya. Wahyu 3:20. 1, 2 ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Haleluya. Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Pada saat itu orang-orang Bethlehem berkata, tidak ada di tempat penginapan, sudah penuh, sudah tutup, tidak ada lagi, sudah penuh. Mungkin pada saat itu sudah penuh dengan keluarganya, dengan orang politisi, dengan orang-orang kaya, mungkin dengan artis-artis top sudah banyak di sana. Jadi tidak ada lagi tempat bagi Yesus untuk lahir, sehingga Yesus lahir di kandang domba. Kita sudah tahu ceritanya itu, amin. Jadi biarlah kita semuanya pada saat itu membuka hati yang Tuhan inginkan saat ini, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana dikatakan Wahyu 3:20 ini, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dan barang siapa jika orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Barang siapa di antara kita yang membuka pintu hatinya kepada Tuhan, maka Yesus masuk ke dalam hati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Hati kita, Bapak Ibu Saudara, jangan mengeraskan hati. Biarlah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Jangan kita seperti orang-orang di Bethlehem itu, sehingga di sana ada tangisan, ratapan. Karena apa? Bayi-bayi di sana dibunuh oleh Herodes. Karena Herodes merasa tersaing, nanti ada raja yang lain selain aku di dunia. Sehingga ada tangisan di sana. Anak-anak dibunuh. Anak-anak itu gambaran dari kebahagiaan masa depan. Haleluya. Jadi janganlah setan iblis mencuri kebahagiaan kita, masa depan kita. Karena apa? Karena kita tutup pintu hati kita kepada Yesus. Dibuka hati kepada Yesus. Setia ikut Tuhan Yesus. Walau dalam keadaan apapun yang terjadi, tetap setia ikut Tuhan. Amin. Jangan pernah berkata, pekerjaanku banyak, aku seperti ini, uangku gak ada, jadi gak ada persembahan. Jangan ada alasan seperti itu. Memang firman Tuhan berkata, jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan kosong, harus berisi. Tetapi kalau memang ya tidak ada uang saudara, tapi bisa berjalan. Kalau seperti kami dari sana bisa jalan. Rata-rata bisa jalan ya, dari Bangun jauh bisa jalan. Dari Kampung 3 pun bisa jalan sebenarnya kalau memang nggak ada kendaraan. Dan memang betul-betul tidak ada uang kita. Tapi kita datang, Tuhan tahu itu. Haleluya. Jangan beralasan, ataunya Tuhan itu nggak ada uang, padahal ada yang mau dompet. Tapi ketika memang betul-betul nggak ada, Tuhan melihat sikap hati kita. Haleluya. Kesetiaan kita. Tuhan firman Tuhan berkata, orang yang baik banyak, tetapi orang setia siapa menemukannya? Sulit ditemukan. Yang baik itu banyak. Dari firman Tuhan berkata, kebaikan kita itu seperti kain lampu. Jadi biarlah kita menjadi orang yang setia dan baik hati juga. Amin. Jadi jangan nanti aku setia tapi tidak baik hati. Enggak bagus juga. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang baik hati dan setia, suka berkorban, suka menabung. Haleluya. Kita banyak tabungannya, kita bagi bersama-sama. Amin. Baik kali semuanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ya, biarlah kita malam ini menerima malam ini, Natal ini kita menerima keajaiban Natal. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Natal ini imani firman Tuhan yang disampaikan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan nanti pulang dari tempat ini, apa tadi firman Tuhan? Lupa. Tapi itulah, kayaknya adalah ajaib-ajaibnya. Apa itu? Ada gitu. Dapatkan satu, bukan saya katakan semua yang sudah disampaikan oleh Bapak itu sampaikan nanti di luar sana. Bukan, dapatkan satu. Kalau saya kemarin waktu Bapak Eko menyampaikan Yesus satu di satu berapa tulis, saya tangkap. Yesuslah sumber damai, ada damai sejahtera bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Berarti damai sejahtera itu penting. Nah, itu saya dapat semalam. Haleluya. Kita di sini. Apa berarti Tuhan? Itulah tadi nanti kita tahu itu. Ya. Dapatkan sesuatu dari firman Tuhan hari ini. Haleluya. Hati dan sediakan tempat bagi Tuhan Yesus. Undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Amin. Silahkan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus sungguh-sungguh akui firman-Nya dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka sesungguhnya akan banyak keajaiban yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Haleluya. Banyak hal perbuatan yang akan Tuhan nyatakan bagi kita, seperti dalam Mazmur 46 dikatakan, banyak-banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudku untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya, banyak yang telah Tuhan lakukan bagi kita.
saat ini seluruh tahun ini pun berlalu. Terima keajaiban Tuhan. Amin. Terima keajaiban Tuhan, bahkan setelah kita lalui tahun ini juga terima keajaiban Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, kita katakan sama-sama doa ini dalam Tuhan. Haleluya. Ucapkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Saya percaya kepadamu. Saya percaya kepadamu. Saya membutuhkan Engkau. Saya membutuhkan Engkau. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Dan juru selamat saya. Dan juru selamat saya. Ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Ampunilah dosa-dosaku. Sucikanlah aku dengan darahmu. Sucikanlah aku dengan darahmu. Jadikan saya lahir baru. Jadikan saya lahir Menjadi baru. anak Bapa surgawi. Menjadi anak Bapa surgawi. Saya akan mengikut Tuhan Yesus. Seumur hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. bersyukur. Haleluya. Kami bernyanyikan undang musik supaya kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kami serahkan nanti kepada Bapak Gembala. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, perbuatan yang ajaib dan maksud yang baik bagi kami. Haleluya. Kita naikkan pujian dengan segenap hati, kita patut bersyukur kepada Tuhan buat hari-hari yang telah kita alami saat ini, yang kita lewati. Kita patut bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat keajaiban Natal hari ini. Kami buka hati kami, masuklah ke dalam hati kami Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat.